Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya yang untuk pengkajiannya. Kemarin kita sudah belajar awal tentang apa ini uh, pengantarnya untuk pengkajian. Kemudian mahasiswa juga sudah Ibu kasih format pengkajiannya. Sekarang Ibu terangkan ya yang pengkajiannya. Oke, format pengkajian keluarga itu ada 3: struktural, riwayat tahap perkembangan, kemudian data O4 ya. Banyak ding, lupa Ibu. Oke, ada pengkajian fisik sampai ke pengkajian fisik. Nah, sekarang kita lihat yang format pengkajian. Format pengkajian yang pertama yang kita kaji itu adalah strukturalnya. Strukturalnya yang kita kaji itu dia. Ada nama kepala keluarga ya, nomor 1 sampai nomor 6 ini. Nah, terus itu di bawah itu kan ada ini ya, ada ada kolom itu biar mahasiswa tidak susah mencarinya, menanya-nanya kolom itu. Caranya nanti mahasiswa cukup ini saja, minta kakaknya keluarga. Jadi di dalam keluarga kakak itu udah ada semuanya, termasuk umurnya, termasuk pendidikannya, jenis kelaminnya, sudah ada semuanya di situ. Jadi untuk mengisi kolom yang di bawah nomor 6 itu mahasiswa cukup tanyakan kakaknya. Nah, sekarang lanjut nomor 7 itu adalah tipe keluarga. Tipe keluarga itu mahasiswa sudah belajar dengan Bu Aida kalau nggak salah ya. Jadi tipe keluarga, lihat dalam keluarga itu apakah dia keluarga inti, keluarga besar, atau keluarga single parent, atau keluarga apa. Itu yang mahasiswa lihat di tipe keluarga. Kemudian genogram, selanjutnya bikin genogram. Genogram itu dibuat dalam 3 generasi, dan di dalam genogram itu nanti mahasiswa bisa melihat hubungan komunikasinya, kemudian riwayat penyakitnya, kemudian yang tinggal serumah siapa, itu ada di dalam genogram. Itu harusnya tergambar. Genogramnya sama dengan genogram yang ada di KMB, mahasiswa gunakan di KMB, genogram di maternitas itu sama semuanya. Terus selanjutnya yang mahasiswa kaji nomor 9 itu adalah latar belakang budaya. Nah, itu sudah ada ya, latar belakang itu tinggal mahasiswa tanya dia sukunya apa, bahasa yang digunakan keseharian apa, kemudian bukan negara itu ya, daerah asalnya di mana. Nah, kemudian selanjutnya itu mengidentifikasi agama atau keyakinan keluarga. Nah, agama yang dianutnya apa? Di dalam keluarga ada agama yang berbeda enggak gitu. Terus sejauh mana keluarga terlibat dalam kegiatan keagamaan, misalnya majelis taklim dan segala macamnya yang ada di daerah itulah, di kampung itulah. Nah, apa? Itu yang mahasiswa tanyakan. Nanti diisi. Kemudian status kesehatan, status kelas sosial yang dikaji ya sama, status kelas sosial itu yang dikaji yaitu dia pendapatan keluarga, siapa yang pencari nafkah, terus ada pemasukan dari yang lain enggak gitu, terus apakah pendapatannya itu memadai, itu semuanya diisi. Cuman yang perlu mahasiswa ingat adalah untuk mengisi pengkajian keluarga itu berupa narasi. Ingat ya, berupa narasi. Jadi mahasiswa itu menjelaskan, bukan hanya isian-isian singkat. Jadi gini misalnya, kecuali kalau memang untuk isiannya singkat. Contohnya nomor 11 ini ya, nomor 10. Apakah agama yang dianut keluarga? Nanti mahasiswa ngisinya di bawahnya itu agama Islam, keluarga agamanya Islam. Bukan seperti itu mengisinya. Jadi memang bentuknya narasi. Keluarga Tuan A, misal ya, keluarga Tuan A semuanya, misalnya gini, keluarga Tuan A menganut agama Islam gitu. Jadi bukan dibikin saja di bawah ini misalnya apakah agama yang dianut keluarga, nanti di bawahnya mahasiswa bikin titik 2, di bawahnya langsung Islam. Jadi bukan seperti itu. Jadi ada pengantar, ada kalimatnya, dinarasikan gitu ya. Sama juga dengan nomor 11, poin 11 yang D itu, apakah keluarga menganggap pendapatan mereka memadai? Iya.
gitu aja jawabannya, atau tidak gitu aja. Bukan seperti itu jawabannya. Jadi memang mahasiswa narasikan keluarga Tuan A menganggap, atau keluarga Tuan A selama ini mengatakan bahwa pendapatan yang mereka dapatkan itu sudah cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga dan sekolah misalnya. Nah, jadi seperti itu penjelasannya, harus dijelaskan, dinarasikan, bukan hanya isian singkat saja. Nah, selanjutnya itu ada nomor 12, Ecomap. Ecomap itu ini mungkin yang baru buat mahasiswa ya. Ecomap itu adalah gambaran hubungan sosial keluarga dengan lingkungan sekitarnya. Nah, nih contohnya Ecomap itu. Nah, Ibu bawain ke sini ya. Kita pelajari sekarang Ecomap. Tadi Ecomap itu adalah gambaran atau interaksi keluarga dengan lingkungan sosial atau lingkungan di sekitarnya. Nah, misal Ibu misalkan Tuan keluarga Tuan A punya istri, anak 3. Dia keluarga inti misalnya. Ini istri, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, berarti punya anak 4. Si istri kerjanya guru misal ya. Si anak 1 ini kuliah misal. Anak 2 ini misalnya SMP, SMA deh. SMA. Anak 3 SMP. Anak 3 SMP. Anak yang keempat misalnya masih SD. Ini misal ya. Kemudian aktivitas yang lainnya di keluarga Tuan A ini sebagai misalnya pemuka adat misal ya. Ini apanya? Dapat dari keluarganya Tuan A pemuka adat. Yang si ibu misalnya kader. Oke. Yang si anak ini misalnya les. Anak yang 1, 2, 3 ini les misalnya ya. Dia les bahasa Inggris misalnya. Nah, sekarang ingat-ingat ya. Ini Ibu terangkan lagi, keluarga Tuan A dia seorang pemuka adat, punya istri 1, seorang guru, guru SD deh. Ya, guru SD, kemudian dia juga kader. Punya anak 4, anak yang pertama kuliah, anak yang kedua di SMA, di ketiga SMP, kemudian anak yang ke SD itu anak yang keempat SD. Kemudian anak 2, 3, 4 itu ikut les gitu ya. Nah, jadi ini adalah siklus. Bukan siklus, ini adalah gambaran interaksi keluarga dengan lingkungan. Lalu bagaimana kita membuat Ecomap ini? Oke, sekarang kita bikin. Ini adalah keluarga Tuan A. Ini Ecomapnya. Terus ini keluarga gimana ya? Ini ada Tuan A, istri, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Gimana ya? Sebentar. Keluarga Tuan A. Oke. Ini kok salah terus Ibu ya?
Apa aktivitasnya tadi keluarga Tuan A ini? Gini deh biar jelas. Tuan A, istri, anak 1, anak 2, di mana lagi ya, anak 3, anak 4. Ini nanti mahasiswa petak-petakin gini atau dilingkarin, baru nanti ada lingkaran besarnya. Terus kita gambarkan tadi Tuan A itu apa dia pemuka adat, berarti lingkungan di luarnya apa? Kalau dia seorang pemuka adat, misalnya kan ya, nah berarti dia aktif di kan. Istrinya tadi apa? Guru SD, berarti aktivitas atau interaksi istrinya itu adalah sekolah SD. Mahasiswa bikinkan di sini sekolah SD. Kemudian istrinya apa lagi? Kader, berarti dia beraktivitas dengan puskesmas. Atau mahasiswa bikinkan di sini kader. Terus anak yang ketiga tadi apa ya? SMP ya. Maka di sini mahasiswa bikin sekolah SMP. Anak yang keempat bikin sekolah SD. Anak yang kedua bikin kesini sekolah SMA. Anak yang pertama bikin kampus, misalnya kampus apa gitu dibikin di sini. Lalu untuk 1, 2, 3 nih mahasiswa lingkari 1, 2, 3, lalu bikin panah keluar, itu dia les tadi ya. Nah bikin di sini les. Nah jadi tergambar dalam satu keluarga Tuan A itu interaksinya di rumah itu apa, maksudnya interaksi dia dengan lingkungan adalah seperti ini. Itu dia yang eco map itu tergambar di situ. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyain lagi ya. Nah itu dia yang eco map. Sekarang kita lanjutkan untuk riwayat tahap perkembangan keluarga. Di sini mahasiswa tanyakan, mahasiswa sudah belajar ya tahap perkembangan keluarga. Nah yang ditanyakan adalah tahap perkembangan keluarga saat ini. Apa? Dari mana kita melihatnya tahap perkembangan keluarga itu adalah dari anak pertama. Misal kalau Tuan A tadi anaknya 4, berarti tahap perkembangan keluarganya itu patokannya adalah anak yang pertama, anak yang sedang kuliah, usianya berapa, berarti dia masuk ke tahap perkembangan apa gitu. Jadi itulah yang kita tuliskan. Kemudian tahap keluarga yang belum terpenuhi dan kendalanya. Nah, mahasiswa kan nanya tuh secara teoritis tahap perkembangan keluarga itu apa? Misalnya tahap perkembangan keluarga dengan anak sekolah misalnya. Nah, apa tahap perkembangan keluarganya? Nanti mahasiswa tanyakan, harus hafal di dalam kepala apa itu tahap perkembangan keluarga. Nanti itu yang ditanyakan ke keluarganya, mana yang belum terpenuhi, terus apa kendalanya, kenapa nggak terpenuhi, itu yang dibubuhkan di poin nomor 2. Kemudian riwayat kesehatan inti. Nah ini yang kita tanyakan itu semua sudah ada dijelaskan di dalamnya, itu dinarasikan apa kondisi penyakit yang disebutkan, bukan hanya kasus berat atau kritis, melainkan sakit ringan seperti batuk, itu diisi di situ. Ini sudah dijelaskan di sana ya. Nah itu dia yang riwayat kesehatan inti. Sekarang kita masuk ke data lingkungan. Nah itu ada, ingat hati-hati, lihat ada tanda panahnya, bukan tanda panah, ada dalam kurung. Untuk menerangkan data lingkungan, hindari interpretasi sendiri oleh perawat yang mengkaji. Maksudnya gini, kita kan mau nanyain apa itu ya, misalnya ini nomor 2 karakteristik rumah ya, misalnya karakteristik rumah. Terus mahasiswa mau melihat ini nih, uraikan yang nomor B, misalnya uraikan kondisi rumah. Lalu mahasiswa menerangkan, keluarga Tuan A, rumah keluarga Tuan A terlihat rapi dan bersih. Nah, itu sudah rapi dan bersih, itu sudah itu yang dimaksud dengan interpretasi sendiri. Rapi dan bersih, kan perawat yang menerangkan rapi dan bersih. Menurut perawat A yang rapi dan bersih, menurut perawat B belum tentu rapi dan bersih. Maka hindari untuk menginterpretasi. Jadi bagaimana caranya untuk membuatnya? Mahasiswa cukup menjelaskan, uraikan kondisi rumah.
Kondisi rumah Tuan A terdiri dari ruang tamu, ruang makan, kemudian dapur. Di ruang tamu ada meja makan, di ruang tamu ada sofa sudut, misalnya seperti itu ya. Di ruang tamu ada sofa sudut yang diletakkan di tengah-tengah misalnya. Nah, coba bayangkan ada sofa sudut terletak di tengah, kelihatannya seperti apa. Jadi biarkan orang yang menginterpretasi, oh ini kayaknya nggak bersih nih, oh ini kayaknya berantakan nih. Jadi orang yang membaca yang akan menginterpretasi, bukan perawatnya. Jadi seperti itu, menerangkan untuk kondisi rumahnya. Jadi jabarkan saja. Atau misalnya di ruang tamu ada meja makan, misalnya di ruang tamu juga ada meja makan, jadi kan orang sudah bisa ngelihat. Jadi mahasiswa itu hanya menggambarkan dan menjelaskan situasi di rumah keluarga yang dikaji, bukan menginterpretasi ya. Oke ya. Nah, terus begitu juga dengan yang nomor 1.D itu, jangan dijudge. Jadi mahasiswa hanya menerangkan saja. Keluarga rumah Tuan A, keluarga Tuan A kalau untuk membuang sampahnya ada tempat pembuangan sampah yang ditaruh di depan misalnya, dan tidak terlihat sampah yang berantakan. Nah, itu kan sudah menggambarkan bersih kalau seperti itu gitu ya. Oke, itu yang nomor 1. Kemudian nomor 2 itu kayaknya sudah jelas ya, karakteristik lingkungan yang sekitar dan komunitas. Yang poin A udah jelas, poin B jelas. Oke, lanjut ke nomor 3, mobilitas geografis keluarga. Apakah keluarga pernah pindah rumah? Nah, itu mahasiswa tanyakan. Kemudian udah nomor 4 nggak ada ya. Kita lanjut ke struktur keluarga. Struktur keluarga itu ada pola keluarga, pola komunikasi, ada struktur keluarga, struktur peran, ada analisis model peran, kemudian ada nilai keluarga. Kita lihat satu-satu. Pola komunikasi, bagaimana cara keluarga dalam menyelesaikan masalah. Ini nggak perlu ibu jelaskan. Kemudian bagaimana frekuensi dan kualitas komunikasi yang berlangsung dalam keluarga. Nah, ini cara menanyakannya yang poin B ini. Nah, di rumah ibu biasanya punya ini nggak, sering ngomong-ngomong, sering berkumpul untuk bercerita, untuk menceritakan kegiatan sehari-hari. Ada nggak kegiatan seperti itu? Nah, itu yang ditanyakan. Atau misalnya kalau seandainya ibu punya masalah di keluarga, gimana caranya ibu mengkomunikasikannya, atau misalnya berapa kali ibu bisa bersenda gurau dengan keluarga, berkomunikasi. Nah, itu pertanyaannya, contohnya ya. Itu yang nomor B. Kemudian yang struktur keluarga, nomor A nggak perlu ibu tanyakan, nggak ibu perlu jelaskan. Nomor B, teknik-teknik khusus apa yang digunakan dalam pembuatan keputusan keluarga, ini juga nggak perlu ibu jelaskan. Nah, nomor 3 itu struktur peran. Ada struktur peran formal, ada struktur peran informal. Maksudnya begini, struktur peran formal misalnya, kalau ayah itu posisinya apa, perannya apa, sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah misalnya, itu kan yang normalnya. Nah, berarti struktur peran formal ini maksudnya adalah struktur peran yang normal. Peran normalnya ayah apa, peran normalnya ibu apa, peran normalnya anak pertama, kedua, ketiga itu apa. Nah, itu yang mahasiswa jelaskan di poin nomor 3A. Nah, misalnya keluarga Tuan A bertindak sebagai kepala keluarga dan sekaligus sebagai pencari nafkah. Nah, kemudian sedangkan istrinya, istri Tuan A itu adalah sebagai ibu rumah tangga, pendidik anak. Nah, ya seperti itu. Itu yang peran formalnya. Jadi maksudnya struktur peran formal itu adalah peran yang normal di dalam keluarga. Itu yang mahasiswa jelaskan. Kemudian untuk yang peran informal itu adalah peran yang di luarnya. Misalnya kalau ketemu
keluarga single parent misal nih ya, atau kalaupun ada keluarga yang masih lengkap keluarga inti, tetapi ternyata di dalam itu yang mencari keluarga bukan yang mencari nafkah, itu bukan ayahnya, tapi itu adalah istrinya atau ibunya yang mencari nafkah. Maka si ibu yang mencari nafkah inilah yang dikatakan dengan peran informal, peran yang tidak seharusnya dilakukan oleh ibu. Nah, itu dia yang maksudnya peran informal. Jadi itu yang akan mahasiswa terangkan di poin A dan B ya. Kemudian analisis modal peran. Siapa yang menjadi modal dalam keluarga, atau siapa yang paling berpengaruh dalam keluarga. Ini gampang ya, bisa ditanyakan saja. Kemudian nilai apa yang dianut oleh keluarga. Maksudnya nilai ini misalnya mahasiswa keluarga itu paham dengan dia menganut nilai-nilai orang-orang dulu, harus tidak boleh kalau dia misalnya kalau gini paham gini deh, misalnya kalau anak sakit demam itu berarti nggak harus ke rumah sakit, mungkin dia tasapo, mungkin dia kena gangguan jin dan setan, nah kayak gitu. Atau misalnya keluarga itu nggak percaya dengan pengobatan, dia percayanya dengan dukun, itu maksudnya nilai-nilai yang dianut oleh keluarga itu ya, itu maksudnya untuk nilai keluarga. Kemudian untuk fungsi keluarga itu ada fungsi afektif, fungsi sosialisasi, dan fungsi perawatan kesehatan. Nah, ini nggak perlu Ibu jelaskan karena sudah jelas sekali ya. Kemudian siapa yang menerima tanggung jawab membesarkan anak, ini jelas. Apalagi sudah jelas ya. Nanti kalau seandainya ada yang nggak jelas, nanti mahasiswa tanyakan terkait yang semua poin yang ada di sini. Kemudian stres, coping, dan adaptasi keluarga. Nah, ini yang dikaji, apa saja stresor yang dialami keluarga gitu, baik stresor jangka panjang atau stresor jangka pendek. Itu yang mahasiswa tanyakan. Misalnya, Bu, dalam apa sebetulnya permasalahan terbesar Ibu di dalam keluarga gitu. Iyo kiniko yang dialami rasanya karena COVID, berarti susah pemasukan misalnya, itu berarti stresor jangka pendek. Terus atau dia bilang lagi, ya ini anak yang sudah kuliah ini udah tamat tapi belum dapat kerja. Nah, itu kan berarti stresor jangka pendek gitu. Jadi mahasiswa pilih mana yang stresor jangka pendek, mana yang stresor jangka panjang. Kemudian apakah keluarga mampu mengimbangi stresor itu? Nah, terus gimana rasanya Bu? Gimana pendapat keluarga atas stresor ini misalnya? Ya, kami susah sekali untuk menginikan. Jadi apa yang disampaikan oleh keluarga itu yang ditulis, itu yang dinarasikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar pastinya ya. Kemudian terakhir itu adalah pengkajian fisik. Pengkajian fisik ini jadi mahasiswa kajilah pengkajian fisiknya. Kalau misalnya dalam keluarga itu ada 5 orang anggota keluarga, maka kelima-limanya itu dibikinkan pengkajian fisiknya. Akan lebih bagusnya nanti bikin pengkajian fisik itu pakai tabel gitu. Jadi kalau ada 10 misalnya mahasiswa mengkaji keluarga yang terdiri dari 10 orang, maka pengkajian fisiknya juga 10 orang. Ingat, pengkajian keluarga itu ada 2, fisik dan keluarga. Nah, yang keluarga itu dia dari poin 1, pengkajian keluarga itu dari poin 1 sampai poin 6 itu adalah pengkajian keluarga. Sementara untuk pengkajian fisik ini adalah terkait ke pengkajian individu. Jadi 10 orang di anggota keluarga ya 10 orang juga yang akan dikaji untuk pengkajian fisiknya gitu ya. Paham kira-kira ya? Nah, ini masuk ke analisa data, ini berarti masuk ke diagnosa, itu yang pengkajian. Paham kira-kira ya? Jadi nanti kalau seandainya ada yang ditanyakan, silahkan mahasiswa tanya di grup WA kita. Grupnya sama aja ya dengan yang metodologi, jangan bikin grup satu lagi, nanti ibu pusing karena terlalu banyak grup. Oke ya,
Silakan kita diskusi untuk penjelasannya. Ibu cukupkan sampai di sini saja dulu. Nanti kalau ada yang ragu silakan kita diskusikan melalui grup WA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.